Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Alhamdulillah. Apakah sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum ke sekolah, apakah anak-anak di sini sudah bersalaman dengan orang tua? Iya. Alhamdulillah, berarti anak-anak yang ada di kelas ini adalah anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak coba lihat ke bawahnya dulu. Adakah sampah yang berserakan? Silakan dipungut jika ada. Ya, silakan. Coba ini nak, Hasna ya, silakan. Karena kebersihan sebagian daripada Iman. an-nasafatul minal iman. Oke, sudah bersih? Baik. Nah, agar pelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Saya meminta kepada ketua kelas untuk memimpin membacakan doa sekaligus memimpin teman-temannya untuk tepuk PPK, salam PPK dan profil pelajar Pancasila. Silakan ketua kelas. Berdiri siap. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. salam Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Duduk siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih. Sekarang tengok ke depan, ke belakang, samping kiri, samping kanan. Adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Pari sama Aura. Auranya pergi kegiatan pramuka. Parinya masih sakit ya? Iya, Bu. Ya, kita doakannya semoga Pari cepat diberi kesembuhan dan Aura cepat menyelesaikan tugasnya di kegiatan pramuka. Amin ya robbal Alamin. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Ibu meminta kalian untuk berdiri dulu. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Himne Guru. Silakan berdiri. Tetap pas lagi.
untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Oke, silakan duduk. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang infografik. Nah, anak-anakku masih ingatkah kalian apa itu infografik? Ya, apa itu infografik? Informasi yang disajikan dalam bentuk gambar. Ibu ulangi, apa itu infografik? Informasi yang gambar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang infografik. Pernahkah kalian melihat infografik di tempat umum atau di sekeliling kalian? Pernah, Bu. Infografik apa itu yang kalian pernah lihat? Cara berwudu. Cara berwudu. Di mana ditemukan? Di masjid. Di masjid. Ada yang lain lagi? Cara mencuci tangan dengan baik. Di mana kalian melihatnya? Di Puskesmas. puskesmas terdekat. Nah, berarti kalian sudah memahami apa itu infografik. Apakah itu infografik? Informasi yang disajikan Dalam bentuk gambar. dalam bentuk gambar. Terima kasih. Nah, Ibu mau tanya ulang. Pernahkah kalian melihat contoh infografik? Pernah, Bu. Pernah. Di manakah kalian pernah melihat contoh infografik itu? Di Masjid masjid, dan di mana lagi? puskesmas. Di puskesmas terdekat. Apakah di sekolah ini ada infografik? Ada. Infografik apa yang pernah kalian temukan? Cara Ya, sholat dengan cara memakai? Dasi. Cara memakai dasi, betul. Ada yang lain lagi? cara sholat dengan benar. Cara sholat dengan Benar. benar. Baik, benar. Ada yang lain lagi? Nah, oke. Infografik itu, informasi yang disajikan itu di dalam bentuk gambar, itu ada kaitannya dengan teks prosedur. Nah, seperti yang dikatakan tadi teman kalian, Asril, pernah melihat infografik di sekitar sekolah kita. Ya, jadi infografik yang Asril lihat itu cara memakai dasi. Nah, cara memakai dasi itu apakah termasuk teks prosedur? Termasuk. Kenapa termasuk teks prosedur? Karena memiliki langkah-langkah. Berisi Langkah-langkah. Sepertinya kalian ini sudah mulai tegang dan gerak. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Siapa kita? SMP Negeri Binua Bisa. Terima kasih. Nah, kembali bertanya ya. Jika kalian pernah melihat di sekeliling kalian termasuk di sekolah tercinta ini infografik, kalian sudah memahami seperti apa itu infografik. Oh, tes yang berisi berbentuk gambar, Bu. Baik. Nah, dalam kehidupan keseharian kalian, prosedur apa yang pernah kalian lakukan? Cara mencuci piring. Yang benar. Ini menandakan bahwa Asril ini anak soleh, suka membantu pekerjaan rumah, suka membantu meringankan pekerjaan rumah ya. Ada yang lain lagi yang pernah kalian lakukan? Cara mencuci kain. Cara mencuci Kain. kain. Kain apakah itu, Arwin?
Pakaian. Baju. Baik. Ada yang lain lagi? Yang pernah kalian lakukan sesuai dengan teks prosedur. Cara yang menyapu dengan baik. Cara memakai dasi dengan benar. Cara mengikat tali sepatu yang baik. Perempuan cara memakai jilbab yang baik. Laki-laki cara memakai sampo dengan benar, Bu. Bagaimana caranya memakai sampo dengan benar? Dikasih nahi, digosok, apa lagi? Jadi kepalanya disiram dulu, dibasahkan dulu ya, dibasah. Kemudian ambil secukupnya sampo, ya, diusap sampai berbusa di atas kepala. Setelah berbusa, maka rambut siap Dibilas. Jadi kalian sudah mengerti bahwa dalam keseharian kalian itu sering melakukan prosedur. Nah, kenapa Ibu membahas atau menanyakan infografik dengan teks prosedur? Karena tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik berlatih mengakses informasi dan membuat simpulan dengan menjawab pertanyaan terhadap teks. Tip waktu makan ideal dan lebih baik bawa bekal dalam bentuk infografik. Jadi materi kali ini akan Ibu sajikan 2 teks, ya. Kalau pertemuannya lalu cuma 1 teks. Nah, materi pada hari ini Ibu sajikan 2 teks, yaitu tip waktu makan ideal dengan lebih baik bawa bekal. Itu semua dalam bentuk infografik. Tujuan yang kedua, peserta didik mengenali teks infografik dengan kejelasan isi dan teks yang tersaji dalam bentuk infografik. Tujuan yang ketiga, peserta didik memahami kosakata baru dengan berlatih menggunakannya dalam konteks kalimat yang berbeda secara tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kembali Ibu bertanya lagi. Apa yang dimaksud dengan infografik? Ayo dong, angkat tangan dulu 1 orang biar jelas. Nah, ayo. Siapa yang bisa? Angkat tangannya dulu. Ya, silakan Nurul. Infografik adalah media informasi yang disajikan dalam bentuk teks serta dipadukan dengan beberapa elemen visual seperti gambar, grafik, dan tipografi ya. Tipografi itu seperti yang di belakang kalian itu ada itu tulisan pojok baca ya. Itu tipografi kumpulan beberapa huruf ditempel-tempel sehingga terbentuk sebuah kalimat dan informasi. Baik, kita lanjut. Nah, kembali Ibu jelaskan lagi bahwa infografik itu hampir mirip dengan poster. Ya, cuma bedanya kalau infografik itu lebih jelas lagi informasi yang disampaikan dalam bentuk gambar. Sedangkan poster hanya mengandung imbauan, ajakan kepada masyarakat agar melakukan sesuatu. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti ini contoh infografik dan contoh poster. Nih, bisa kalian lihat? Dilarang merokok. Ini informasi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, infografik ini menjaga jarak ini waktu musim corona ya. Ini tip mengatur waktu siswa. Ini seperti inilah contoh infografik. Nah, nanti Ibu akan berikan tugas kelompok lagi 2 teks berbentuk 2 informasi berbentuk infografik. Nah, kembali kita ingat lagi ya. Ini kegiatan yang pernah kalian lakukan yang baik bagi tubuh kalian adalah berolahraga. Apalagi? Main bola. Tidur secukupnya. Ya? Tidur secukupnya. Berapa jam? 8 jam 8 jam per hari. Olahraga? 30 menit per hari. Kalau yang laki-laki kalau main bola cukup tidak 30 menit? Tidak ya, karena keasikan. Oke. Nah, makanan yang kalian konsumsi
Yang sehat. sayuran, Sayuran. buah-buahan, Apalagi? daging, Makan daging atau konsumsi daging, ikan, telur rebus, minum susu. Baik. Kita masuk ke kegiatan inti, ya. Sekarang Ibu akan menampilkan video teks prosedur cara menyalakan televisi dan mematikan televisi. Setelah Ibu tayangkan, saya tanya lagi nanti apa yang kalian simak, ya. Siap? Langkah-langkah cara menyalakan televisi. Halo semuanya, nama saya Antara Joni dari kelas 11 IPA 3. Di video ini saya akan menunjukkan cara menyalakan televisi dan mematikan televisi. Berikut langkah-langkah cara menyalakan televisi. Yang pertama, pasang kabel antena TV. Pastikan kabel power TV sudah dipasangkan ke sumber listrik. Kedua, tekan tombol on atau power pada remote TV. Ketiga, tunggu sampai layar TV-nya menyala. Keempat, silakan menonton. Dan ini langkah-langkah cara mematikan TV. Pertama, tekan tombol off atau power pada remote TV. Kedua, cabut kabel TV dari stok kontak untuk menghindari kerusakan TV. Ketiga, selesai. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Ibu berikan waktu 1 menit dan yang saya sebut namanya silahkan ke depan menyampaikan ulang satu orang cara menyalakan televisi dan satu orang menyampaikan kembali cara mematikan TV. 1 menit. Saya kasih waktu. Pakai kalimat sendiri. Oke, siapa yang bisa mewakili perempuannya cara menyalakan televisi? Silakan ke depan menjelaskan kembali cara menyalakan televisi. Ayo. Kan pertemuan yang lalu Ibu pernah tanya, apakah kalian pernah menyalakan televisi di rumah? Tidak mungkin juga kalian duduk depan TV langsung menyala. Ada langkah-langkahnya kan? Ada. Nah, Ibu sudah tayangkan contoh tes prosedur cara menyalakan televisi. Kalian sudah menyimak? Jadi saya meminta satu siswa untuk tampil ke depan menyampaikan ulang cara menyalakan televisi. Saya yakin bahwa di rumah itu kalian sudah terbiasa menyalakan dan mematikan televisi di rumah. Kalian pasti bisa menjelaskan ulang bagaimana cara menyalakan televisi dan cara mematikan televisi di rumah. Baik, Aisyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara menyalakan TV dengan benar. Pertama-tama, pasang kabel antena pada sumber listrik, lalu tekan tombol power pada remote TV, tunggu hingga menyala, dan selamat menonton. Ya, tepuk tangan dong buat Aisyah. Bagus sekali cara menyampaikan teks prosedur menyalakan televisi. Nah, berikutnya saya minta perwakilan dari laki-lakinya, Muhammad Syaswi. Cara mematikan televisi. Pasti bisa karena terbiasa di rumah mematikan televisi. Dijepit saja.
kucing ibu akhirnya tangku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara mematikan TV. Pertama-tama tekan tombol power pada remote. Kedua, cabut stop kontak kabel pada TV. Lalu selesai. Iya, tepuk tangan buat Saswi. Ibu yakin yang ada di kelas ini semua bisa menjelaskan tes prosedur cara menyalakan televisi dan mematikan. Kan itu pekerjaan sehari-hari kalian, ya? Baik, kita lanjut. Nah, kita membahas kembali tentang tes prosedur, ya. Tes prosedur adalah tes yang berisi arahan atau langkah-langkah yang memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan suatu hal. Bu mau tanya lagi, apakah kalian pada saat makan ada tahapan-tahapannya? Ada, Bu. Berarti itu sudah contoh tes prosedur. Ada yang bisa jelaskan tidak? Bagaimana cara makan yang benar? Silakan, Nasir. Ya? Memberi arahan. Ibu ulangi pertanyaannya. Setiap hari kalian makan, adakah langkah-langkahnya pada saat makan? Ya. Mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan sebelum makan. Kemudian membaca doa. Kemudian makan. Setelah makan jangan lupa ya minum. Setelah minum baca kembali doa makan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian itu banyak-banyak menggunakan prosedur, ya. Oke. Nah, tujuan prosedur adalah untuk menyampaikan kepada orang banyak tentang cara-cara melakukan sesuatu. Nah, pada pertemuannya lalu, Ibu sudah menjelaskan struktur tes prosedur. Ya, kita tes dulu daya ingat kalian. Struktur tes prosedur. Ayo, yang pertama apa? Judul. Apa? Judul. Yang kedua? Tujuan. Ya? Tujuan. Yang ketiga? Alat dan bahan. Alat dan bahan. Yang keempat? Langkah-langkah. Langkah-langkah. Yang terakhir? Simpulan. Nah, simpulan ini boleh ada, boleh tidak ada. Sekarang Ibu mau tanya. Judul. Ya. Sesuai video yang kalian simak tadi tentang menyalakan televisi dan mematikan televisi, yang manakah termasuk judulnya? Cara menyalakan TV. Ayo, angkat tangan dulu baru menjawab. Angkat tangan dulu. Ibu ulangi pertanyaannya. Yang kalian simak tadi, video tadi, menyalakan dan mematikan televisi, ya. Yang manakah termasuk struktur tes prosedur yang pertama judul? Ya, Asril apa? Cara menyalakan televisi. Iya, itu judulnya. Nah, cara menyalakan televisi dan mematikan televisi. Oke, sudah paham. Sekarang masih terkait dengan video yang tadi, ya. Tujuannya apa? Untuk menyalakan dan mematikan televisi. Apa, Tiara? Untuk memberitahu masyarakat cara menyalakan dan mematikan TV dengan benar. Untuk memberitahu kepada masyarakat cara menyalakan dan mematikan televisi. Seperti itu ya, Aisyah ya. Itu adalah tujuan
dari tes prosedur sesuai video yang kalian simak. Sudah paham yang namanya tujuan? Iya. Sekarang kita masuk struktur yang ketiga, alat dan bahan. Oke, bahan kita strip dulu, lewati dulu, kita skip. Sekarang alatnya apa saja yang dibutuhkan? Ya, Erwin. Remote. Apa lagi? TV. Ya, pastinya bagaimana mau nonton kalau tidak ada televisinya? Biar ada remote-nya kalau tidak ada televisinya, ya toh? Televisi, remote, kabel atau stop, kontak. Baik, kita masuk ke struktur yang keempat, langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya tadi itu sudah jelaskan sama teman kita Aisyah dengan Muhammad Saswi. Ya. Kemudian, nah kalau simpulan, boleh ada? Boleh tidak ada. Jadi, Ibu tes kembali dengan cara menjawab yang cepat. Silakan saling menoleh ke temannya tanpa melihat ke papan tulis. Struktur tes prosedur yang pertama adalah 1. Judul. 2. Tujuan. 3. Alat dan bahan. 4. Akal langkah. 5. Pulang. Apa kesimpulan boleh ada, boleh tidak ada? Boleh. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya. Kita lanjut. Nah, ciri-ciri tes prosedur. Ada kalimat perintah, panduan, kata kerja aktif, kemudian kata hubung, ada kata keterangan, waktu, tempat, dan cara, kemudian penomoran. Nah, sesuai yang saya sampaikan pada pelajaran sebelumnya, tes prosedur itu harus pakai penomoran supaya tujuan tes prosedur bisa tercapai dengan baik. Misalnya kalian ini usia remaja suka makan mie instan, ya misalnya. Mie instannya itu, cara menyiram mie instan itu juga ada tahapannya. Jadi intinya teks prosedur itu harus sesuai dengan penomoran. Oke. Ya, jenis-jenis teks prosedur ada protokol, ada sederhana, ada kompleks. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tes protokol, di mana tes prosedur protokol ini langkah-langkahnya tidak terlalu rumit dan mudah dipahami. Kemudian yang jenis kedua, tes prosedur sederhana adalah hanya memiliki 2-3 langkah saja, dan yang terakhir tes prosedur kompleks itu memiliki beberapa langkah-langkah dan setiap langkah-langkahnya pun ada juga beberapa tahapan-tahapannya. Sekarang kaidah bahasa tes prosedur. Ya, menggunakan kalimat perintah. Tes prosedur memiliki tak hanya ciri dan struktur yang khas, tetapi juga kaidah bahasa tersendiri. Yang dimaksud dengan kaidah bahasa tes prosedur adalah menggunakan 3 jenis kalimat. Yang pertama kalimat deklaratif, kedua kalimat perintah, ketiga dan integratif. Kemudian menggunakan juga konjungsi, temporal dan persyaratan. Ada juga pronomina, itu verba. Ini akan dibahas lebih jelas lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Sekarang, agar lebih semangat lagi, kita ice breaking lagi. Silakan berdiri. Ya, supaya tidak ngantuk, kita ice breaking dulu. Ya. Goyang saja supaya tidak ngantuk.
pendek, panjang panjang, pendek pendek pendek. Ayo semangat. Pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Ayo. Panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek. Ayo. Panjang Pendek, panjang pendek panjang, panjang, panjang. pendek pendek panjang. Ayo konsentrasi. Panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang pendek. Ayo konsentrasi. Panjang pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek. Ayo sekali lagi. Panjang, Panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang 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 panjang. Ayo. Pendek panjang pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek. Ayo pose semangat pose. Panjang pendek pendek pendek, pendek pendek pendek, panjang panjang. Ayo. Panjang pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek. Ayo. Terima kasih. Silakan duduk. Ya baik. Bagaimana rasanya sudah ice breaking? Senang? Senang. Nah sekarang anak-anak silakan membentuk kelompok maksimal 5 orang. Karena sebentar lagi ibu akan memberikan lembar kerja yang akan dikerjakan secara berkelompok. Silakan mencari teman kelompoknya. Cari teman kelompoknya. Biar jalan, biar jalan. Ya, jangan tinggal dulu. Saya kasih trik supaya cepat ya. Tidak usah. Cukup 2 orang yang membacakan ya. Cepat ya. Kenapa? Tetap naik semua, cuma tidak usah kasih. Kami dari Ya? kelompok 2 ingin memberikan dibacakan oleh teman saya. Sekian dari kamunya teman saya. Sekian dari kamunya. Sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini Ibu bagikan lembar kerja. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ini ya, nama kelompok, kelompok berapa, kelas dan sekolah. Ini silakan dibaca dua. Panjang saya pintarnya. Jadi ini silakan kalian baca. Ada juga di buku paketnya ya. Silakan baca. Ada dua infografik. Silakan. Nah, ini ada beberapa pertanyaannya. Ya. Ini infografik tentang tip waktu makan ideal dan infografik lebih baik bawa bekal. Yang ini saya diisi dan siap untuk mempresentasikan. Silakan. Ini Bu bagikan. Aduh. Bu bagikan LK lembar kerja secara kelompok. Ini cara nama kelompoknya. Kemudian silakan baca dua infografik ini dan menjawab pertanyaan di sebelahnya. Ini ada dua infografik ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan panggil Ibu ya. Oke. Saya kasih pinggir dulu ini ya, supaya tidak mengganggu. Ya, jangan diganggu ini. Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan mengisi nama kelompok. Ini ada dua infografik dan dikerja secara berkelompok ya. Isi dua kolom ini dan siap untuk mempresentasikannya. Ya, boleh. Ini kelompok berapa? 4. Silakan tulis nama kelompoknya dan nama kelompok juga. Nama anggota kelompok. Di sini kan ada dua infografik ya. Silakan dibaca dan dijawab pertanyaannya. Silakan didiskusikan. Jika ada yang mau ditanyakan panggil Ibu saja ya. Nih, ini saja. Ya. Oke. Silakan. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan menulis nama-nama kelompoknya dan kelompoknya. Ini silakan dibaca dua infografik, kemudian diisi pertanyaan sebelah sini ya. Jika ada yang mau ditanyakan panggil Ibu ya. Oke, silakan. Waktunya 30 menit. Ya. Biarkan berjalan saja. Ya, silakan diskusikan. Nama temannya kan panjang ke sini saja. Ya kan? Oke? Ya, nama kelompoknya tadi kelompok berapa? Ini nama-nama kelompok panjang ke sini saja. Kondisikan ini nama kelompok Anjeli, Asril, Koma tah? Oh tidak, ini apa pertanyaannya ini? Ya, pesan apa yang ingin diberikan oleh pembuat infografik ini? Pesan apa yang ada di infografik waktu makan ideal? Pesan apa yang ada di sini lebih baik bawa bekal? Hah? Bukan di checklist. Ya? Jelasin. Iya, begitu saja. Tip membawa. Salah. Tip waktu makan yang ideal misalnya. Itu kan pesan yang disampaikan kan? Di sini. Pesan yang disampaikan adalah lebih baik bawa bekal. Baca dulu lah. Ya, dibaca dulu ya. Oke, bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Paham ya? Ya, jangan sampai ya 30 menit. Jangan sampai salah paham seperti kelompok di sana. Ya. Jadi pesan apa? Kira-kira? Minta tolong kayak yang keras suaranya nanti yang baca. Ya bisa ya kayaknya. Ini ada dua tip, ada dua infografik. Silakan baca, kemudian dijawab.
pesan apa yang ingin diberikan oleh pembuat infografik. Nah, pasti ada pesan yang disampaikan di sini dan pesan apa di sini. Bisa saja, pesan yang terkandung di sini adalah waktu makan yang ideal. Pagi jam berapa, makan siang jam berapa. Jadi dibaca dulu baru dijawab. Oh, oke. Sudah benar ini. Pesan yang terkandung di tip waktu makan ideal adalah mengatur pola. Oh, boleh, silakan. Silakan bertanya. Misalnya ya, kalian kan baca di sini. Ini infografik namanya nih, Nak, ya, infografik. Nah, pasti ada pesan yang disampaikan di dalam infografik ini. Nah, pesan apakah yang ingin diberikan oleh pembuat infografik ini? Maka dari itu silahkan dibaca dulu. Misalnya, jadwal makan yang cocok atau langsung saja waktu makan yang ideal. Nah, sekali lagi dibaca dulu. Oke? Dibaca, kalau sudah ada jawaban ditemukan disampaikan sama teman kelompoknya. Jangan dilipat-lipat bukunya tadi. Tidak usah, fokus ke sini saja dulu. Lagi 25 menit. Bagaimana kelompoknya, Nurul? Paham? Oh iya. Tidak mengerti? Coba. Perhatikan ya, ini ada 2 infografik yang disajikan. Nah, masing-masing infografik ini pastinya ada pesan yang disampaikan. Maka dari itu silahkan baca dulu, Nak. Baru dijawab di lembar selanjutnya. Pesan apakah yang ingin diberikan oleh pembuat infografik ini? Pastinya tidak bisa jawab kalau tidak dibaca dulu, cermati dulu. Paham? Ya. Untuk membantu temannya, dibuka buku paketnya. Sampaikan sama teman kelompoknya, inilah jawabannya. Jadi pesannya disampaikan misalnya, waktu makan yang ideal. Sudah. Pak? Oke? Bagaimana di sini? Pesan yang disampaikan agar seseorang menjaga, ini sudah benar. Agar seseorang menjaga waktu makan sehingga makannya apa ini? Teratur. Sudah begitu. Jadi pesan yang disampaikan adalah jadwal makan agar bisa makan teratur. Misalnya, ini lebih bagus lagi karena pakai kalimat sendiri. Ya, silakan. 24 menit lagi. Ya, bagus. Yang mana? Iya, ini cuma skor penilaian saja nih. Yang dijawab ini, maka itu buka dulu bukunya, Nak, supaya hilang juga ngantuknya. Dibantu temannya. Ya. Ya. Apalagi pertanyaan kedua? Apa dia minta? Jenis informasi apakah yang digunakan pembuat infografik ini untuk mencapai pesan tersebut? Silakan. Mana ini? Ke anak-anak dulu, ke anak-anak dulu.
Iya. Iya. Dua puluh menit lagi ya. Nah, tapi tidak usah ubah yang sudah ada jawabannya. Nomor 1 itu sudah benar, nak, sudah benar. Saya terima jawabannya. Sudah benar itu. Jangan. Silakan, 18 menit. 18 menit ya. Posisi posisi yang kedua begitu. Tahan dulu, tahan. Apa itu? Lebih baik apa itu? Yang itu. Tolong baca. Jangan disorot, jangan. Ya, sini benerin. Wah, iya saja, sudah tidak ada penjelasannya, Tiara. Ya, sesuai pertanyaannya, ya, oke lah. Iya. Bagaimana yang lain? Ayo, tepuk semangat. Semangat. Siapa kita? Bisa. Oke, lanjut. Waktu tersisa 15 menit. Siapa? Ya, diangkat saja di situ saja, tetap di situ. Lama. Ya, angkat di situ saja. Ayo, bagaimana? Kan sesuai pertanyaannya. Apakah pemilihan bentuk dan huruf
ukuran telah mendukung kejelasan informasi pada iya atau tidak saja sesuai pertanyaan. Bagaimana? Ya? Oke? Ya. Apa itu menurut saya infografik yang menyampaikan pesan melalui gambar pada teks sudah jelas. Ya, infografik yang mana yang sudah jelas menurut kalian? Kan ada 2 kan? Ya. Sudah diterima teleponnya, Mamang? Oke. Iya, masih ada waktu. Masih ada waktu 10 menit. Kasih sedikitlah penjelasan di sini, ya, karena huruf yang dipakai sudah menarik atau sudah kelihatan jelas, pakai kalimatmu sendiri saja. Jadi angkat saya kalau telepon penting, diangkat saja. Kenapa tidak angkat? Siapa yang telepon? Oh, angkat foto pulang di rumahmu. Nggak. Sama buku ini belum ada bunyi. 9. Saya maunya yang membaca nanti betul-betul bisa baca itu tulisan. Nanti berdiri ya. Anda Ya 7 menit. Ayo semangat. 7 menit lagi. Yang penting jangan persis itu ya, jangan persis. Sudah? Pakai kalimat sendiri. Empat menit. Sudah, oh, tinggal satu dis. Ya, harus pandai-pandai. Warna latar saya ini Kenapa kau sis? Dua 2 menit. Ini kelompok ini sudah selesai ya? Selesai. Lagi berapa kelompok? Sudah selesai?
Sudah menit? Ya, 1 menit ya. Dimulai dari kelompok 1 lagi. Bersiap-siap mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bu, kreditnya juga dibaknya, Bu. Ya, apa sih? Coba, menurut saya infografik yang menyampaikan pesan melalui gambar. Yang ini, Bu. Oh iya, ini penilaian dari saya nanti. Oh, ya. Ya, saya lagi yang memberikan penilaian. Saya ini yang belum. Menurut saya infografik yang menyampaikan pesan melalui gambar dan teks dengan lebih jelas adalah kalau memang menurut kalian kalau menurut kalian memang dua-duanya tulis adalah tip waktu makan ideal dan lebih baik bawa bekal. Tapi kalau memang satu ya satu saja. Menurut kalian ya, boleh 2, boleh 1. Satu menit, saya kasih waktu. Kita mulai ya. Kan keras suaranya, Aisyah. Iya mau yang pakai. Siapa yang baca kah? Oh iya. Kasih keras suara tak yang moderator toh? Tidak apa-apa. Ya. Silakan naik semua teman kelompoknya. Ini sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan disimak baik-baik ya, karena Ibu akan memberikan nanti penilaian masing-masing kelompok. Untuk makan pagi, siang, malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya, Arwin. 1. Pesan apakah yang ingin diberi oleh pembuat infografik ini? Mengatur pola makan. Lebih baik bawa bekal dari rumah biar hemat uang jajan. Ya. 2. Jenis informasi apakah yang digunakan membuat infografik untuk mencapai pesan tersebut. Jadwal waktu yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk makan pagi, siang, malam. Alasan membawa bekal lebih baik. Apakah gambar pada infografik mendukung informasi tersebut? Mendukung karena diberikan gambar mau makan pagi, siang, malam. Ya. Mendukung karena bawa bekal lebih hemat karena keren dan sehat. Dan memiliki bentuk dan ukuran huruf telah mendukung jelas informasi pada infografik yang karena huruf diberikan gambar warna kertas dengan warna latar infografik cukup jelas, tapi ada yang berlebihan, misalnya mengurangi peluang masuk sehingga sebagai berikut.
5. Apakah informasi telah disampaikan dengan kalimat yang jelas dan menyampaikan pesan bentuk pembuat infografik? Iya, sangat jelas. Iya, sangat jelas dan mudah dipahami. Ya. Menurut saya, infografik yang menyampaikan pesan melalui gambar dan teks dengan lebih jelas adalah tip waktu makan ideal. Ideal. Ya. Lebih baik bawa bekal. Iya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Bagus. Sudah bagus. Ya. Nanti. Lain lagi. Saya yang langsung berikan. Silakan. Silakan. Saya anak. Kok bilang tadi emosi kok? Ya, diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dibacakan oleh teman saya. Nomor 1, pesan apakah yang ingin diberikan oleh pembuat infografik ini? Waktu makan yang ideal. Lebih baik membawa bekal dari rumah. 2. Jenis informasi apakah yang digunakan pembuat infografik untuk mencapai pesan tersebut? Jadwal waktu yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk makan pagi, siang, dan malam. Alasan membawa bekal lebih baik. Nomor 3. Apakah gambar pada infografik mendukung informasi tersebut? Iya, karena diberikan gambar menu makan pagi, siang, dan malam. Ada yang tidak mendukung, misalnya gambar orang menyanyi untuk populer. Nomor 4. Apakah pemilihan bentuk dan ukuran huruf telah mendukung kejelasan informasi pada infografik? Iya, karena huruf yang dipakai menarik. Iya, karena huruf yang dipakai sangat indah. Nomor 5. Apakah informasi telah disampaikan dengan kalimat yang jelas dan menyampaikan pesan pembuat infografik? Cukup jelas, tapi ada yang berlebihan, misalnya mengurangi peluang masuk berita sebagai korban keracunan. Menurut saya, infografik yang menyampaikan pesan melalui gambar dan teks dengan lebih jelas adalah tip waktu makan ideal. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, bagus semua jawabannya. Sekarang giliran kelompok berapa? 3. Silakan. Ya, silakan. Udah bagus-bagus semua jawabannya. Kasih dulu Tiara. Siapa yang baca? Asril ya? Asril. Ini Asril. Nih, begini. Harus jatuhnya boleh jatuh. Membuat serangan. Dijemput saja ya. Boleh. Saya suruh Yesus masuk tadi. Ya. Coba. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dibacakan oleh teman saya. Judul pesan apakah yang ingin Dikasih keras suaranya sedikit Asril. Pesan apakah yang ingin diberikan oleh pembuat infografi ini? Tiap waktu makan adil, makan siang 12.30, 14 siang.
Infografi lebih baik bawa bekal, membawa bekal makan dari rumah ke sekolah. 2. Jenis informasi apakah yang digunakan membuat infografi untuk mencapai pesan tersebut? Judul waktu yang ditunjukkan dan tidak dianjurkan untuk makan pagi, siang, dan malam. Alasan membawa bekal lebih baik. 3. Apakah gambar pada infografi mendukung informasi tersebut? Mengandung Mengandung. Bukan menggandung. Mendukung karena diberikan gambar makan pagi, siang, dan malam. Ada yang tidak mendukung. Apakah pemilih bentuk dan ukuran huruf telah mendukung jelas improvisasi? Iya, cukup jelas, tapi ada yang berlebihan. Iya. Nomor 5. Apakah informasi telah disampaikan dengan kalimat yang jelas dan menyampaikan pesan membuat infografik? Cukup jelas, tapi ada yang Ya, tapi ada yang tidak jelas. iya, tidak apa-apa ya. Oke? Nah. Itulah hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Ayo, silakan mempresentasikan siapa yang berbicara menjelaskan. Asisa? Ya, silakan. Lebih keras lagi suaranya ya, lebih keras lagi. Jangan berbisik-bisik. Ya, silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya Azizah. 1. Pesan apakah yang ingin diberikan oleh pembuat infografik ini? Agar seseorang menjaga waktu makan sehingga makan dengan teratur. Bawa bekal makanan lebih sehat daripada membeli. 2. Jenis informasi apakah yang digunakan pembuat infografik untuk mencapai pesan tersebut? Jadwal waktu makan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk makan pagi, siang, dan malam. Alasan membawa bekal lebih baik. 3. Apakah gambar pada infografik mendukung informasi tersebut? Mendukung, karena memberikan gambar menu makan pagi, siang, dan malam. Ada yang tidak mendukung, gambar orang bernyanyi untuk populer. Ya. 4. Apakah pemilihan bentuk dan ukuran huruf telah mendukung kejelasan informasi pada infografik? Yang ukuran dengan warna kontras dengan warna latar infografik cukup jelas, tapi ada yang berlebihan, misalnya mengurangi paduan masuk berita sebagai. 5. Apakah informasi telah disampaikan dengan kalimat yang jelas dan menyampaikan pesan pembuat infografik? Iya. Tip waktu makan ideal sudah mempunyai kalimat penyampaian yang sangat jelas. Iya, sangat jelas dan sangat mudah untuk dipahami. Menurut saya, infografik yang menyampaikan pesan melalui gambar dan teks dengan lebih jelas adalah lebih baik bawa bekal. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang terakhir kelompok 5. Kelompoknya Sasi. Siapa yang tulisannya, Bu. Jangan ketawa. Jangan kasih tahu, Bu.
Tai lang. Ramatkan. Ya, Adit. Pernah dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya David. Ya, dikasih turun sedikit kertasnya, Dap, ya. Ya, silakan. 1. Pesan apakah? Pesan apakah yang ingin diberikan oleh pembuat infografi ini? Ya, jawabannya. Tips waktu makan ideal. Lebih baik bawa bekal dari rumah. Infografi lebih baik bawa bekal. 2. Jenis informasi apakah yang digunakan pembuat infografi untuk mencapai pesan tersebut? Ya. Jadwal waktu yang dianjurkan dan tidak dianjurkan makan pagi, siang, malam. Alasan membawa bekal lebih baik. 3. Apakah gambar pada infografi mendukung informasi tersebut? Ya, mendukung. Ada yang tidak mendukung. 4. Apakah pemilihan bentuk dan ukuran huruf telah mendukung kejelasan informasi pada infografi? Ya, ukuran huruf dan warnanya dengan warna latar cukup jelas, tapi ada yang berlebihan. 5. Apakah informasi telah disampaikan dengan kalimat yang jelas dan menyampaikan pesan pembuat infografi? Ya, karena kalimat pada teks sudah jelas. Ya, sangat jelas dan mudah dipahami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, terima kasih kepada anak-anak semua karena sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Semuanya sudah bagus. Nah, sekarang silakan dikumpul kembali lembar kerjanya. Ibu akan menganalisis dan mengevaluasi hasil lembar kerja diskusi kelompok kalian. Silakan dikumpul dulu. Ya, terima kasih. Kelompok 3. Nah, coba diperhatikan. Kali ini Ibu langsung memberikan sedikit komentar ya tentang hasil presentasi kalian dari kelima kelompok ini. Saya mulai dari kelompok 1. Nih, yang beranggotakan 5 orang, Aisyah, Sahira, Arwin, Hasna, dan Andri. Ini bisa Ibu berikan nilai A. Tepuk tangan dong. Selanjutnya, kelompoknya Tiara, kelompok 2. Tiara Melati Arif Jumardi. Bu berikan juga nilai A. Tepuk tangan. Sekarang, kelompok 3. Anjeli, Asril, Afgan, Rizky, Radit. Saya berikan nilai B. Ya. Kelompok 4. Asisa, Nabila, Nurul Aini. Saya berikan nilai A. Ya, tepuk tangan. Dan kelompok yang terakhir 5. Sasi, David, Rahmat, Fauzi, Adit. Ibu berikan nilai B. Ya, tepuk tangan semua. Semuanya sudah bagus.
Nah, sekarang halo. Hai. Hai, halo. Halo, hai. Ya, terima kasih. Jadi, sebagai penutup dan kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang teks prosedur dan infografik, di mana Ibu lihat tadi semuanya sudah memahami yang mana itu yang dinamakan teks prosedur. Kalian sudah memahami, ternyata dalam keseharian kalian itu sering melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan teks prosedur. Dan di sekeliling kalian itu sudah beberapa kali menemukan yang namanya infografik. Infografik adalah informasi yang disajikan dalam bentuk gambar. Baik, terima kasih. Sekarang, bagaimanakah pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah kalian senang? Apakah kalian mudah memahami pelajaran hari ini? Terima kasih, alhamdulillah. Sekarang kita pada pagi hari ini, untuk selanjutnya saya minta kepada kalian, anak-anakku semuanya, sesampai di rumah, luangkan waktu untuk membuka bukunya untuk mempelajari materi selanjutnya pada pertemuan selanjutnya ya, yaitu mengidentifikasi tujuan ragam tes prosedur. Ya, silakan dibuka bukunya kalau sudah sampai di rumah. Baik, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Berdiri dulu sebelum Ibu akhiri secara keseluruhan. Ya. Oke, ikuti Ibu. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua menjadi jembatan panjang. Dua jari kiriku, ku gabung jadi empat menjadi kamera sekret. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam menjadi kelinci loncat. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan. Tinggi. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10. Marilah berdoa. Silakan duduk. Doa dimulai. Ya, sekali lagi Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Jadi, oh iya.